selamat pagi saudara. Senang sekali kita jumpa lagi di dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Saudara, pagi ini saya ajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apa standar Anda? Saudara, siapa tim favorit Anda di Piala Dunia 2022 ini? Kroasia, Argentina, Maroko, atau Prancis? Saudara, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat saudara memilih tim favorit saudara? Apakah karena pemain-pemainnya? Apakah karena pelatihnya? Atau asal negaranya, saudara? Apapun yang menjadi alasan saudara, tentunya saudara punya kriteria-kriteria khusus, bukan? Nah, saudara, dunia ini penuh dengan sebuah standar yang diberikan. Orang akan lebih dihargai ketika ia mempunyai harta kekayaan ataupun dia memiliki kuasa. Namun sebaliknya, jikalau dia tidak memiliki beberapa kriteria yang ada, kemungkinan besar ia kurang dihargai, saudara. Itulah dunia saat ini. Percaya tidak percaya, kita sendiri mungkin menjadi pelakunya, saudara. Saudara, namun ironisnya di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, dalam pembacaan kita melihat seorang raja pencipta alam semesta mau mengambil rupa manusia, bahkan lahir di dalam sebuah kandang hewan, saudara. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang bertolak belakang dengan hal-hal yang dunia sodorkan mengenai bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang yang bisa menjadi influencer bagi sekitarnya dengan semua kondisi yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana perasaan saudara ketika melihat seorang anak harus lahir di kandang domba karena tidak memiliki tempat untuk dilahirkan, saudara? Bagi ibu-ibu, mama-mama, apa perasaan saudara ketika saudara melihat itu? Atau pernahkah saudara membayangkan saudara akan melakukan hal itu? Saudara, di ayat kita disebutkan bahwa Yesus dilahirkan dibungkus dengan lampin. Lampin adalah kain untuk membungkus bayi dan dibaringkan di dalam palungan. Palungan adalah tempat makan untuk hewan pada waktu itu, saudara. Nah, saudara, itu yang dilakukan oleh raja di atas segala raja. Sebuah fenomena yang luar biasa yang ingin diperlihatkan. Sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Saudara, kalau saudara ingat, kalau kita maju ke pasal yang keempat tentang pencobaan Yesus. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, saudara, ketika ia sedang lapar, ia sedang tidak pada posisi yang nyaman, saudara. Di situ ditawari iblis untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Saudara, Yesus punya pilihan, dengan kuasanya dia dapat memilih untuk mengubah batu-batu itu menjadi roti, saudara. Namun ternyata tidak, saudara. Saudara, kuasa yang dimiliki tidak membuat Yesus menggunakan kekuasaan itu dengan sembarangan. Ia tidak menggunakan kekuasaannya dengan maunya sendiri untuk show off, untuk kepentingannya sendiri. Namun ia memilih dan mengajarkan pada kita menggunakan kekuasaan untuk sesuatu yang bernilai kekal, sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuatu yang Allah inginkan dalam hidupnya, yang menjadi visi dan misinya. Saudara, dia dapat memilih tempat yang baik. Dia dapat memilih sebuah kondisi yang lebih nyaman untuk kelahirannya. Namun tidak, saudara. Dia lebih memilih sesuatu yang dianggap manusia tidak memenuhi sebuah standar. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, bagaimana dengan kita menyiapkan Natal di tahun ini? Bagaimana kondisi hati saudara? Saudara yang mempunyai power, mempunyai kekuatan untuk
untuk melakukan banyak hal. Apa yang saudara lakukan dengan kekuasaan atau apa yang saudara miliki? Saudara teladanilah Yesus yang menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh melakukan hanya apa yang Tuhan mau. Hanya apa yang Bapa mau untuk hidupnya. Adakah kekuasaan, kenikmatan, dan keindahan dunia telah merampas Allah dari tata hati saudara? Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi refleksi pribadi untuk kita merenungkan bagaimana dengan hidup kita. Apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita? Apakah kita lebih mengejar standar-standar yang diberikan oleh dunia daripada apa yang Tuhan mau? Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berproses, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengar pagi hari ini. Tuhan, firman yang mungkin menegur kami secara pribadi. Bagaimana kami melihat hidup kami, mempergunakan hidup kami, mempergunakan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kami, atau yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk lebih memprioritaskan Tuhan di atas segala kepentingan apapun. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terpuji namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Jadikanlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kehidupan kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.